anggota. Perkenalkan, nama saya Adelia Jamalu. Saya Paramita Musa. Saya Nana Revanda Mohi. Dan saya Afriza Amdin. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, dan Prodi S1 PPKN. semester 3 kelas D. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester Mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Saleh Alhamid SIP MA. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait pemikiran politik Islam serta mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan sub bahasa tersebut. Kami akan membahas mengenai materi pemikiran politik Islam dengan 4 sebab pokok. A. Pertama, mazhab Islam tentang politik. Kedua, B. Teori kelompok politik Ibnu Qutaibah. Ketiga, C. Teori fungsi sosial dan masyarakat politik Ibnu Sina. Keempat, D. Teori perubahan sosial Ibnu Khaldun. Baik, langsung saja. Untuk sub pokok pertama akan dijelaskan oleh Afriza Amdin, yaitu saya sendiri. Kedua, Paramita Musa. Ketiga, Nana Revanda Mohi. Keempat, Adelia Jamalu. Langsung saja kita masuk ke inti video. Yang pertama, A. Mazhab Islam tentang politik. Mazhab politik Islam berangkat dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan praktik politik Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai politik yang terkandung dalam Al-Quran seperti keadilan, musyawarah, diwujudnya secara konkret dalam kepemimpinan Nabi di Madinah. Piagam Madinah menjadi contoh penting bagaimana politik Islam menjunjung toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Nah, dalam pemikiran politik Islam terdapat 3 mazhab utama. Yang pertama, formalisme Islam yang menekankan Islam sebagai dasar negara dan cenderung mengutamakan formalisasi syariat, namun berpotensi eksklusif dalam masyarakat majemuk. Kedua, substansionalisme Islam yang menekankan penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, musyawarah, toleransi tanpa harus membentuk negara Islam secara formal. Dan yang ketiga, sekularisme Islam yang memisahkan agama dari negara, tetapi nilai kontroversial karena berpotensi menghilangkan nilai etika agama dalam politik. Isu yang dipilih yaitu apresiasi Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat terhadap program penanaman pohon dengan upah 50.000 per hari. Nah, saya memilih isu ini karena pemerintahan berupaya mengembalikan fungsi hutan yang telah gundul, yang merupakan salah satu langkah pencegahan bencana alam. Contohnya, banjir yang terjadi di Sumatera saat ini banyak disebabkan oleh kerusakan hutan atau perubahan fungsi lahan menjadi kebun sawit. Untuk memulihkan hutan dan mencegah terjadinya bencana serupa, Kang Deddy Mulyadi atau KDM meluncurkan program yang memberikan upah per hari kepada warga yang bersedia menanam pohon, tidak hanya pohon biasa. KDM juga mewajibkan atau mengharuskan menanam pohon-pohon yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Contohnya seperti pohon mangga, nangka, jengkol, pete, dan jenis pohon lainnya. Nah, kaitan isu ini dengan materi adalah mengenai hak dan kewajiban serta upaya pemerintahan dalam menangani permasalahan lingkungan. Pemerintahan mengupayakan pemulihan hutan dan memberikan upah sebesar Rp50.000 per hari kepada siapapun yang berkontribusi dengan menanam pohon. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tanggapan saya adalah saya sangat mendukung atau sangat setuju dengan program yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat. Karena program ini tidak hanya menangani masalah pemulihan hutan dan perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui program ini, warga yang mungkin kekurangan pekerjaan bisa mendapatkan kesempatan kerja dan menghasilkan dari upah yang diberikan lebih dari itu. Selain menanam pohon itu atau menanam pohon untuk pemulihan ekosistem,
warga juga bisa menanam tanaman yang memiliki nilai jual seperti nangka, jengkol, mangga, pete atau buah-buahan lainnya, sehingga nantinya tanaman tersebut bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mereka setelah tumbuh dan menghasilkan. Kedua, teori kelompok politik Ibnu Qutaibah. Pemikiran Ibnu Qutaibah berangkat dari pandangan bahwa masyarakat tersusun atas kelompok-kelompok sosial yang saling bergantung. Mengikuti gagasan Al-Firdausi, stabilitas negara hanya dapat tercapai jika setiap kelompok menjalankan perannya secara profesional. Ibnu Qutaibah membagi masyarakat ke dalam 4 golongan utama. Pertama, ulama sebagai penjaga agama, tentara sebagai pelindung negara, penulis sebagai penghias kerajaan, dan petani sebagai penopang kesejahteraan. Ia menekankan pentingnya keberpihakan pada petani karena kesejahteraan negara sangat bergantung pada sektor pertanian. Dari pemikiran ini lahir konsep lingkaran kekuasaan atau patrimonialisme agraris yang menegaskan bahwa kekuasaan, rakyat, kekayaan, dan pertanian saling berkaitan erat. Saya akan membahas isu yang berkaitan dengan sub pokok materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu isu terkait Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia nilai Prabowo Subianto memiliki peran yang kuat di dunia Islam. Isu tersebut membahas tanggapan Sekjen terhadap pengaruh dan peran Indonesia di dunia Islam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, serta bagaimana pengaruh politiknya untuk mendorong perdamaian dan keadilan sekaligus menjaga nilai toleransi di dalam negeri. Isu tersebut berkaitan dengan materi teori kelompok politik Ibnu Qutaibah yang terletak pada peran pemimpin sebagai penguat legitimasi dan pengaruh politik. Ibnu Qutaibah menekankan bahwa kekuasaan akan kuat jika didukung pengakuan moral dan dukungan kelompok masyarakat. Dalam isu tersebut, Prabowo dinilai berpengaruh di dunia Islam karena mampu mewakili kepentingan dan nilai umat Islam secara luas, sehingga mendapat legitimasi dan dukungan dari kelompok Muslim internasional. Tanggapan saya terkait isu tersebut yaitu bahwa pengaruh Prabowo di dunia Islam merupakan hal positif jika dimanfaatkan untuk memperkuat perdamaian dan persatuan umat. Namun pengaruh tersebut perlu dibuktikan dengan tindakan nyata agar tidak hanya sebatas pengakuan tetapi benar-benar memberi manfaat. Selain itu, sikap moderat dan adil harus tetap dijaga agar kepercayaan dunia Islam terus berkelanjutan. Ketiga, ada teori fungsi sosial dan masyarakat politik Ibnu Sina. Ibnu Sina memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga kerjasama dan saling ketergantungan menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks politik, ia menekankan pentingnya hukum sebagai pengaturan kehidupan sosial. Menurut Ibnu Sina, hukum akan ditaati apabila dibuat oleh pihak yang memiliki legitimasi tinggi dan dianggap unggul. Oleh karena itu, hukum yang bersumber dari Tuhan memiliki kekuatan moral yang besar. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hukum agama harus disampaikan secara sederhana agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan konflik sosial. Saya akan membahas isu yang berkaitan dengan sub pokok yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu teori fungsi sosial dan masyarakat politik Ibnu Sina. Adapun isu yang saya ambil tentang MUI tetapkan fatwa untuk pajak yang berkeadilan. Permasalahan dalam isu ini yaitu fatwa MUI tentang pajak yang berkeadilan terletak pada masih adanya kesenjangan antara prinsip keadilan dan praktik kebijakan pajak di lapangan. Pajak kerap dirasakan membebani masyarakat kecil, terutama ketika dikenakan pada kebutuhan primer, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan sosial. Di sisi lain, pengelolaan pajak yang dinilai kurang transparan melemahkan kepercayaan publik, karena manfaat pajak tidak selalu dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara tuntunan moral keagamaan yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dengan kebijakan fiskal negara yang berorientasi pada kebutuhan pembiayaan. Akibatnya, fungsi sosial negara dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat politik sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Ibnu Sina belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Adapun kaitan isu ini dengan materi
MUI tentang pajak yang berkeadilan dapat dipahami secara selaras dengan pemikiran politik Islam Ibnu Sina, khususnya mengenai fungsi sosial negara dan masyarakat politik. Menurut Ibnu Sina, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama, aturan, dan kekuasaan politik untuk mencapai kebaikan bersama. Negara dalam pandangannya hadir bukan sekedar sebagai pemegang otoritas, melainkan sebagai institusi yang memiliki fungsi sosial untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat. Fatwa MUI yang menekankan bahwa pajak tidak boleh membebani kebutuhan primer dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga, sejalan dengan gagasan Ibnu Sina tentang keadilan politik. Bagi Ibnu Sina, kebijakan negara yang adil adalah kebijakan yang tidak menjolimi rakyat dan mampu melindungi kelompok lemah. Pajak sebagai instrumen negara harus berfungsi untuk mendukung kesejahteraan sosial, bukan justru menjadi sumber penderitaan atau ketimpangan. Menanggapi isu fatwa MUI tentang pajak yang berkeadilan, penting untuk dipahami bahwa fatwa ini bukan ajakan untuk menolak pajak. Sebaliknya, fatwa ini menjadi mengingat moral bagi negara agar kebijakan berpajakan dijalankan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Pajak seharusnya dipungut sesuai kemampuan rakyat dan dikelola secara transparan demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemerintah perlu merespon isu ini melalui dialog dan evaluasi kebijakan, agar pajak benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, D. Teori perubahan sosial Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pelapor pemikiran sosiologis dalam Islam. Dalam karya monumentalnya Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa sejarah dan perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, bukan semata kehendak Tuhan. Ia menegaskan bahwa manusia adalah makhluk politik yang membutuhkan organisasi sosial untuk membangun peradaban. Ibnu Khaldun merumuskan 6 prinsip fenomena sosial, diantaranya bahwa perubahan sosial memiliki pola tertentu, bekerja pada tingkat masyarakat, dan dapat dipahami melalui pengamatan serta pengumpulan data. Hukum-hukum sosial berlaku pada masyarakat yang memiliki struktur serupa, sehingga perubahan sosial dapat dianalisis secara ilmiah. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas permasalahan isu PKS resmi pecat anggota DPRD Pandeglang yang aniaya perempuan. Permasalahan ini muncul akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap seorang perempuan. Sebelumnya, seorang wanita berinisial MP mengaku menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Pandeglang fraksi PKS. Dalam postingannya, korban membagikan foto percakapan WhatsApp. Dalam isi percakapan itu, korban melampirkan foto luka-luka karena mendapat kekerasan fisik. Selain mendapatkan perlakuan kekerasan dari terduga pelaku, korban MP juga mengaku bahwa identitas dirinya dipergunakan oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang merugikan dan menyakiti pihak lain, terutama kelompok rentan seperti perempuan. Menanggapi kasus tersebut, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengambil langkah tegas dalam memecat kadernya yang terlibat dalam penganiayaan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab politik dan komitmen partai dalam menegaskan disiplin serta menjaga citra dan integrasi organisasi. PKS menilai bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan nilai keadilan, moralitas, serta prinsip perjuangan partai. Permasalahan ini juga mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam dunia politik, yaitu pentingnya etika, pengawasan, dan pembinaan terhadap pejabat publik. Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan akhlak yang baik. Selain itu,
Peristiwa ini menegaskan perlunya perlindungan terhadap perempuan dan penegakan hukum yang adil agar keadilan bagi korban dapat terwujud serta kepercayaan publik terhadap lembaga politik tetap terjaga. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai kaitan isu PKS resmi pecat anggota DPRD Pandeglang yang aniaya perempuan dan kaitannya dengan materi teori perubahan sosial Ibnu Khaldun yang sudah saya jelaskan tadi. Pemecatan anggota DPRD Pandeglang oleh PKS akibat kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dianalisis melalui teori perubahan sosial Ibnu Khaldun yang menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut Ibnu Khaldun, perilaku individu yang menyimpang nilai keadilan dan kemanusiaan dapat merusak tatanan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kekuasaan. Kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik mencerminkan kemerosotan akhlak yang apabila dibiarkan berpotensi membawa institusi politik pada kemunduran sosial. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, keberlangsungan suatu kelompok sangat ditentukan oleh kekuatan solidaritas sosial atau asabiyah dan kepemimpinan yang bermoral. Oleh karena itu, keputusan PKS untuk memecat kadernya dapat dipahami sebagai bentuk koreksi sosial guna menjaga solidaritas internal dan mempertahankan nilai keadilan. Tindakan ini juga menunjukkan proses perubahan sosial yang adaptif, di mana institusi politik menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat akan perlindungan terhadap perempuan dan penegakan hukum yang adil demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan institusi sosial. Ketiga, tanggapan saya menurut isu PKS resmi pecat anggota DPRD Pandeglang yang aniaya perempuan. Menurut saya, pemberhentian Rifki Rafsanji sebagai anggota DPRD Pandeglang dari fraksi PKS merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral partai. Dugaan keterlibatan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan ditambah dengan penyalahgunaan identitas korban untuk pinjaman online menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap etika dan nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik. Menurut saya, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tidak hanya dituntut menjalankan tugas legislatif, tetapi juga menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan pribadi. Tindakan kekerasan dalam hubungan asmara tetap merupakan pelanggaran hukum dan moral yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, keputusan PKS merupakan pergantian antar waktu atau PAW dapat dipandang sebagai upaya menjaga integritas lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat. Menurut saya, kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap perempuan serta perlunya penegakan hukum yang adil bagi korban. Aparat penegakan hukum diharapkan dapat mengusut kasus ini secara transparan agar korban memperoleh keadilan. Selain itu, partai politik perlu lebih tegas dalam pembinaan kader agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tidak mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai pemikiran politik Islam serta isu-isu yang berkaitan dengan materi pemikiran politik Islam. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum